Yang ketiga, upah kerjanya harus bagus. Tenaga kerjanya harus diasuransikan. Biar duit ini bermanfaat bagi masyarakat. Amin, yang Pak. kayanya bukan hanya kontraktornya saja. Pegawainya juga harus sejahtera. Bapak jangan takut. Bapak upahnya berapa? Dari cuplikan video tadi, saya secara pribadi bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, adalah sosok pemimpin yang jujur, sosok pemimpin yang tegas, sosok pemimpin yang berani, dan sosok pemimpin yang merakyat. Dan ini menjadi catatan penting untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, bahwa jangan pernah membohongi Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing itu. Karena berani ketahuan berbohong, maka Kang Deddy Mulyadi pasti akan mencari Anda sampai ke lubang semut. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada cuplikan video yang begitu menarik, di mana lagi dan lagi Kang Deddy Mulyadi ini melakukan inspeksi dadakan. Dalam inspeksi dadakan ini, Kang Deddy Mulyadi menemukan satu kebohongan yang diproduksi oleh buruh proyek. Awalnya ngaku diupah mahal. Saat didesak, akhirnya terbongkar. Ternyata pekerjaannya itu disubkan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa seorang pejabat atau seorang pemimpin, sebelum dia melakukan inspeksi dadakan, entah itu kepada sebuah perusahaan, entah itu kepada proyek dan lain sebagainya, tentu ada informasi-informasi masuk. Tentu ada komunikasi-komunikasi yang sudah dibangun terlebih dahulu, sehingga mereka melakukan yang namanya inspeksi dadakan alias sidak. Memang di Provinsi Jawa Barat seringkali kita menemukan cuplikan-cuplikan video tentang inspeksi dadakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Dan tidak sedikit pula Gubernur Jawa Barat menemukan serta membongkar kebohongan-kebohongan atau mafia-mafia yang dilakukan oleh perusahaan ataupun proyek-proyek tertentu. Sesungguhnya, kalau kita mau belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini, beliau menginginkan bahwa segala pekerjaan di Provinsi Jawa Barat itu harus bisa dilakukan secara jujur, harus bisa dilakukan secara adil, demi kemakmuran, demi kesejahteraan, dan demi mewujudkan Jawa Barat itu menjadi provinsi yang istimewa. Dan ini sesungguhnya menjadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, bahwa dalam urusan apapun, terlebih khususnya urusan-urusan yang ada kaitannya dengan proyek, yang ada kaitannya dengan Kang Deddy Mulyadi, hendaklah semua pekerjaan itu dikerjakan secara jujur. Hendaklah semua pekerjaan itu dikerjakan secara transparan. Jangan pernah kong kaling kong. Karena saya sangat yakin hasil akhirnya pasti akan ketahuan. Pasti akan terbongkar. Beberapa waktu yang lalu, heboh di media sosial ketika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melakukan inspeksi dadakan
ke satu perusahaan besar yang bernama PT Aqua. Lalu pada akhirnya ada temuan bahwa PT Aqua setiap bulan wajib membayar uang ke PDAM Subang sebesar 600 sampai 700 juta rupiah. Dan menurut Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu, bahwa uang setoran itu adalah uang setoran yang tidak punya landasan hukum yang kuat. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang selalu berseliweran di media sosial yang datang dari Gubernur Jawa Barat ini bisa memberikan pembelajaran, bisa menjadi bahan refleksi untuk semua masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ingat, saya pertegaskan lagi bahwa Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, paling benci dengan yang namanya kebohongan. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video lengkap berikut ini. Batuna kemarana? Yang paling dituang Dan itu berapa kuliah nih dia? kita nabikan jadikan air masalah ya mas kita nabi ngejar borongan. Oh, borongan. Borongan. Bapak per meter berapa borongannya? Ya. Saya kira kan jadi masalah enggak? Gak jadi masalah, orang saya yang ngasih. Nih, Bapak itu dibayar oleh dana APBD. Iya, iya, iya. Dana APBD dibayar dari pajak. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Dan dana APBD ini satu, kalau Iya. bangun jalan harus bagus. Iya, iya, iya. Dua, bangun drainase harus bagus. Iya. Yang ketiga, upah kerjanya harus bagus. Iya, iya. Tenaga kerjanya harus diasuransikan. Iya. Biar duit ini bermanfaat bagi masyarakat. Amin, Pak. Yang kayanya bukan hanya kontraktornya saja. Iya, iya, iya. Pegawainya juga harus sejahtera. Iya. Bapak jangan takut. Iya. Bapak upahnya berapa? Ya, ya kan turunnya per Per kubik. meter. Nah. Per kubik bukan meter lari gitu kan. Bukan meter lari. Per Bukan. kubik bagaimana? Ya, per kubik ya, satu kubik itu Satu kubik apa? satu harganya satu kubik itu 15 15 naon. 150. Yang dihitung kubik apanya? Yang itu kan pabrik itu kan Nih kubik nih. ya iya kalau ini kan meter kan itu kubik itu kan meter persegi itu. Iya meter persegi ya tahu. Iya. Per meter persegi. Per meter persegi dibayar berapa? Per meter persegi itu dibayar 150 140 gitu. 140.000 Iya. satu orang. Apa berdua? Berdua. Borongan. Itu. Berarti ngaduk plus nembok itu. Oke. Bapak bisa menyelesaikan berapa meter persegi? Ya. Satu hari kemarin itu Pak dapat berapa Enggak. meter, Pak? Enggak itu enggak. Makanya yang jujur sini. Iya. Sampai sini aja Pak kemarin. Bapak sini ini Iya. pegawai saya harus pada jujur. Iya. Jadi Bapak sehari dapat berapa meter persegi? Itu kan bisa nggak ditargetkan Pak. Kadang-kadang kan kalau material telat gitu. Pertanyaan saya, Oh, iya. Bapak kan dihitungnya per meter persegi. Iya. 1 meter persegi 150.000. Iya. Borongan seorang loh. Iya. Kan Bapak berdua nih. Iya. Berarti kebagiannya 75 ewang. Iya. Ada yang satu, Iya. yang satu 80, yang satu 60. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Nah, satu 80, yang satu 7 apa namanya? Yang satu 70. Ya. Kan jadi 15. Ya. Nah, pertanyaan saya, sehari Bapak dapat berapa meter? Nah, sehari ya kadang-kadang kan nyampe 8 kubik, 8 meter 8 gitu. kali Kiri kanan. Ke kiri kanan. Iya. 8 berarti 8 kali 150. Iya. 8 kali 150 berarti 600 1.200.000. Iya, tapi kan kadang-kadang kalau Ya. lapak itu kan material. 1.200.000 dibagi 2. Iya. Enggak, rata-rata per hari Bapak dapat berapa? Lah paling Pak, ini sekitar karena 15 lah per hari lah. 150.000. Satu orang gitu. Bapak 150.000 dapat. Ya dapat. Bener nih. Ya. Jangan bohong. Benar, Pak, saya lagi benar. ngecek. Benar, ya kan ini ngecek. APBD ini harus manfaat buat perut Bapak. Iya, Saya ngecek iya, Bapak iya. berapa dapat? Ya. Ya paling sekitar lah 150 per hari. Per hari Bapak dapat berapa? Iya, sama. Emang iya ini Ini kan disamakan gitu. bagi rata gitu, bagi rata. Oke, bagi rata. Iya, kerjasama. Terus kemudian
Dapat segitu. Iya. Bapak dapat asuransi ketenaga kerjaan? Belum dapat. Itu Belum kan dapat. udah diajukan. Begini. Iya, sekarang belum Gini, dapat. di kontrak kerja proyek, Iya. setiap pegawai Iya, karyawan proyek yang dikontrak kerjakan dengan pemerintah, Iya. pegawainya wajib mendapat jaminan kesehatan, Iya. asuransi ketenaga kerjaan. Iya. Bapak dapat? Bapak misalnya tiba-tiba kepancong, Ya. itu harus dibayar oleh asuransi. Ya. Bapak dapat nggak? Tidak ada, Belum Ya, dapat. belum aja. Iya, belum. Belum Itu kan ada. udah diajukan. Nah, iya terus adukanana kumaha? 41 Pak. 41 itu itu kan ada kotak di situ. Ah. Dia takarannya 4 pasir itu. Ah, satu sak itu. Satu sak, Iya. terus 4 apa? 4 dolak itu di situ. $4. Hmm. Nah, menurut aturannya berapa katanya di itunya? Iya kan menurut aturannya gitu. 4. 41, Pak. 41. Iya, 41. Cek Bapak dengan adukan 41 kira-kira kuat nggak bangunannya? Minimal itu. Minimal, Pak. Minimal. Iya. Harusnya berapa? Ya. Idealnya Bapak kalau nembok rumah Iya. berapa? Itu kan dikasih 4 juga itu udah bagus, Pak. Ukurannya 4 dolak pasir sama semen satu sak itu udah bagus. Kurang. Itu kan dolaknya kecil, Pak, ukurannya. Ya ulah ngabohong sete Bapak. Lamun ngabohong doraka kabeh. Iya dolak. Bapak doraka nu ngagaweana teu berkah rezekina. Iya. Anu nikahna doraka. Ulah. Idealnya berapa? Nanti saya cek. Idealnya berapa? Ya jadi pakai aturan gitu. Lamun Bapak nyeun imah, Iya. sok dititah sabaraha? Tapi kan yang rumah mah kan bisa di kantor. Istilahnya Beda kalau gitu, bangunan beda. rumah. Ada sarua bangunan pemerintah kudu lebih kuat dibanding bangunan imah. Iya. Berarti lamun imah mau 42 kan? 42 itu 51 Pak. Hah? 51. 5 akong 1 sak. Mana? Kalau di rumah, Kalau di bikin rumah rapat Ada di rumah. usaha iros ya teh aing ngurus tembok. Waduh. Cuma Pak, Iya. Cocok teh. hah? Cocok teh. Ya can dipariksa. Pilih lah gitu ya. Udah can dipariksa tuh. Teuas kok teuas. Mana teuas? Oh kan kamari Mari kau hujan. Hujan apa? Hujan wae apa? Hujan wae. Itu kumaha itu ka dituna? Hah? Cari enak batasnya sebentar. Ieu nah handapna Pada di lantai itu. di lantai itu. Di Tegang, lantai Chan. Bade. Ah di lantai itu. Jadi lantai ya tuh. Kamu bantu ini. Kurang nyaho bisa dicarekan dundungan aing sia ngabohong ka urang ditanya. Itu. Sieun. Sok Yang sieun. penting aturan ya, Pak. Ah, geus. Jadi nu Yang dipegang geus percaya. Nah, kan kitu saya ditanya. Tim RAB-na ukuranana sabaraha? Ya di lantai kan? Di lantai. Bade. Sabab ayeuna jalan pamarentah kudu naon? Ya kudu Bagus. bagus ya. Jalan pamarentah kudu ada drainasena. Harus ada PJU-nya, harus ada CCTV-na. Ayeuna jalan mulai aralus teu? Mulai aralus ya. Bagus nama. Baheula make drainase teu? Jarang. Pakai drainase 100 meter kaduna leungit deui. Leungit. Sekarang harus ngalir. Drainase harus berujung di sungai. Nanti sungainya oleh PSD harus dikeruk. Jadi nggak boleh banjir lagi di jalan. Jangan. Gawe deui. Geus siap. Geus bayaran can. Geus kamari, Pak. Menang sabaraha? Nggak Tadi saya nanya saya jujur. Kemarin bayaran menang sabaraha? Menang 1 juta. 1 juta. Berapa hari kerja? Ada 2 minggu. Apa dia Waduh, jadi kan ya. lama can beres. Dia mau ngomong Can beres badan. 1 juta. Ngomong menang 500.000 sapoe. Wah, ya 2 minggu menang 1 juta. Eta hasilkan jadi kan eta mah bagikeun Pak. Jadi kan lamun hasil Enggak semantake ulang ngabohong. Maneh sapoe menang 150.000. tah eta sok. Semuanya 2 minggu menang 1 juta. Eta mah nu hasil paneuring. Anu teh heula eta mah. Terus? Kan ayeuna beda deui. Heeh, Beda benar. deui. Ulang ngabohong kulantaran sing dipecat ku manor. Lain. Kulantaran sih tadi kita masalah moal. Oh. Heunya nanya heula. Yang moal masalah nu nya teh gubernur ieu teh. Nya gubernur terang. Oh. Sia teh ku aing nek dilindungi embung. Oh. Ya. Kamari 2 minggu menang 1 juta.
Tapi kan masih aya kene, Pak. Upah maneh teu pugu lamun kitu mah. Nya bener teu Pak. Kan cek aing upah kerja aya HOK na dinu rencangan biayana teh upah tukang teh 170. Harian tuh nya. Harian ya, Pak. Heeh, harian ngitungna. Jadi Harian, sekian hari kerja, kaudang ke 170 sapoe. Ya makan atau nggak bohong? Ya kan soalnya kan lamun di Manor upahna 200 tapi ke 230. Iya. Manor. Berarti temen 170 kan? Tuh, Pak. Ya makanya, mana mah ditanya kurang nanti jujur hayang balangsak wae hirupna. Lain sanu hayang balangsak sadega yang bunga, Pak. Heuh kunaon teu jujur. Oh kan gimana? Jadi teh lain di dieu we kabeh. Iya. Mayar upah garoreng. Jabat teh diasuransikeun. Berarti kan ya, kan aya duit negara jeung mayar asuransi pagawe aya anggaranana. Mayar upah ya anggaranna urat tepi ka kelompok upah itu diambil jadi keuntungan. Lain masalah lain kunaon? ngarti masalah eta. Heeh, tapi sieun. Lain sieun jadi kan ibu borongan lain harian. Udun. Kan dihitung hari, Nya. kan bisa wae tetap dihitung harian. Nya bisa, Tapi bisa. lamun aya hitung harian teh pagawean teh kitu dia kudu tepi ka dieu. Nya. Lamun kakurangan kan bisa digawean terus. Nya, Ah, ieu makan kieu. Ngesubna ti saha? di Pak ya mandorna Heeh, ngesub. Kan itu ngesub ya. Nya, nya. Ngesub di mana ya? Ya, ieu teh saya teh nyaho ya. Ya pagawean teh. Ya kontraktor. Pagaweanana drainase disubkeun. Nges disubkeun deui. Heuh? Ngesubna ti saha? dirubur Lain ieu nunita sah nunita. anjuran Lain anjuran amang dititah usaha ngagawean ieu. oh pajahun Hah? aya anu ditabil pajahun Padahun. nya pajahun Amang berarti ngesub kan? Ya. Heeh, ngesub. Jadi ieu teh disubkeun. Ini kerjaan nih kontraktor. Ya. Ini pekerjaan ini disubkan lagi. Sama ini disubkan lagi. Kemudian upahnya disubkan lagi. Jadi dicokotan duitna. Udah nanti ya benerin. siap Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa terkait dengan inspeksi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke salah satu proyek. Pemimpin yang bijaksana biasanya pemimpin yang dekat dengan rakyat. Pemimpin yang bisa membangun komunikasi secara intens dengan rakyat. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat hari ini, merupakan salah satu figur pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Dalam berbagai cuplikan video yang berseliweran di media sosial, terlebih khususnya cuplikan-cuplikan video yang datang dari Gubernur Jawa Barat ini, seringkali kita disuguhkan tentang kedekatan dari seorang pemimpin dengan rakyatnya. Hari ini bisa saja dia berada di tempat proyek, besok bisa saja dia berada di tempat sampah, lusa bisa saja dia berada di kelompok emak-emak, dan seterusnya. Dan hampir setiap hari, Kang Deddy Mulyadi, kita tidak pernah disuguhkan beliau sedang duduk manis di kantor. Beliau selalu berada di lapangan, mengawasi berbagai macam proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, Jawa Barat punya pemimpin hebat seperti Kang Deddy Mulyadi. Kurang lebih mau setahun Jawa Barat dipimpin oleh KDM, kita bisa menyaksikan ada begitu banyak pembangunan infrastruktur, mulai dari irigasi, mulai dari infrastruktur jalan, mulai dari pembangunan sekolah, dan lain sebagainya yang dilakukan secara luar biasa. Pemimpin
yang memikirkan tentang kesejahteraan rakyat adalah pemimpin yang jauh dari yang namanya korupsi. Syukur sampai hari ini kita belum mendapatkan pemberitaan bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini tersandung dengan kasus-kasus korupsi. Tetapi yang ada, pejabat-pejabat pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Barat yang mencoba untuk merampok uang rakyat dijebloskan ke balik jeruji besi oleh Gubernur Jawa Barat ini. Sudah ada beberapa kasus di Provinsi Jawa Barat. Ketegasan, keberanian, transparansi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu sesungguhnya adalah bentuk rasa tanggung jawab yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya. Terkadang kata sejahtera, kata kemakmuran, itu adalah kata-kata yang begitu mudahnya diucapkan di mulut kita. Tetapi bagi seorang pejabat, bagi seorang pemimpin, itu adalah beban yang begitu luar biasa yang ada di pundaknya. Ketika kita disuguhkan dengan pemimpin-pemimpin yang bekerja keras, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang mau mewakafkan hidup mereka untuk kepentingan orang banyak, sebagai rakyat, mungkin kita hanya bisa mendoakan agar mereka selalu diberikan kesehatan. Sebagai rakyat, mungkin kita hanya mengucapkan syukur karena Tuhan telah menyediakan, telah menunjukkan sosok-sosok pemimpin yang bijaksana. Karena hari ini, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sebagian besar kita menemukan sosok-sosok pemimpin yang bermental bajingan, sosok-sosok pemimpin yang bermental penjilat, sosok-sosok pemimpin yang bermental perampok. Itu yang terjadi di bangsa kita hari ini. Kalau seandainya di negara kesatuan Republik Indonesia ini 50% lah pemimpin itu punya karakter dan mental kepemimpinannya seperti Kang Deddy Mulyadi, saya sangat yakin dan percaya kata sejahtera itu akan bisa dirasakan oleh kita rakyat Indonesia. Karena hari ini kita dapat menyaksikan bahwa kekayaan alam yang ada di bangsa kita sangat luar biasa. Tetapi hasil dari kekayaan alam itu lebih banyak diperuntukkan kepada kaum-kaum penjilat, kepada kaum-kaum penguasa, kepada kaum-kaum perampok yang bekerja bukan untuk kesejahteraan orang banyak, tetapi untuk kesejahteraan pribadi dan golongan mereka. Semoga saja cuplikan video ini bisa menyadarkan, bisa mengetuk pintu hati rakyat Jawa Barat khususnya bahwa satu, Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang paling benci dengan yang namanya kebohongan. Dan yang kedua, Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang bekerja keras, sosok pemimpin yang merakyat, dan sosok pemimpin yang hari ini sedang berjuang untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa itu. Semoga saja cuplikan video ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi buat kita semua. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf bila ada tutur kata atau komentar saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.